Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 5 Januari 2025, Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Anak Misioner Sedunia. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 60, ayat 1 sampai dengan 6. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3, ayat 2 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 2, ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah,
bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Raja tanpa istana. Umumnya, seseorang diangkat menjadi raja ketika sudah memenuhi kriteria tertentu, seperti raja yang sebelumnya telah mangkat atau meninggal. Si calon raja sudah berusia dewasa dan sudah mampu memegang tampuk pemerintahan. Namun dalam Injil hari ini, kita mendengar pertanyaan dari para Majus kepada Herodes. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Tentu saja Herodes terkejut dengan pertanyaan tersebut. Herodes berpikir, siapakah bayi tersebut? Sehingga begitu dia dilahirkan, langsung disebut dan diangkat menjadi raja. Sampai-sampai para Majus dari timur ingin menyembahnya. Pasti Herodes mengira bahwa bayi tersebut bukanlah orang sembarangan. Pertanyaan para Majus kepada Herodes telah menyadarkan kita semua akan makna dari Hari Raya Penampakan Tuhan. Lantas pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memulai refleksi kita pada Hari Raya ini adalah, apakah yang akan ditampakkan oleh bayi Yesus yang baru saja dilahirkan? Tidak jarang, Hari Raya Penampakan Tuhan kurang mendapat perhatian karena kita merayakannya di akhir-akhir masa Natal. Seharusnya Hari Raya Penampakan Tuhan mengobarkan kembali semangat dan sukacita kita untuk menjalani dan melanjutkan peziarahan hidup secara khusus di tahun yang baru. Bayi Yesus yang baru saja kita rayakan kelahirannya adalah Raja, bahkan sejak dia dilahirkan. Dia adalah Tuhan yang meraja sepanjang segala abad. Kedudukannya sebagai Raja adalah kekal dan tidak bergantung pada raja dunia. Dia memiliki kerajaannya sendiri. Kerajaannya pun kekal abadi dan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun. Bahkan pesonanya sebagai raja sampai membuat para Majus yang datang dari tempat yang jauh sujud menyembahnya. Raja yang dinanti-nantikan oleh banyak orang akhirnya datang dan menampakkan dirinya. Muncullah sukacita dan harapan baru dari orang-orang yang percaya kepadanya. Pemahaman dan refleksi inilah yang hendak diwartakan kepada kita semua pada Hari Raya Penampakan Tuhan ini. Kebanggaan dan sukacita memiliki raja yang kekal abadi, yang kerajaannya akan bertahan sepanjang masa, hendaknya menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua untuk menjalani keseharian sebagai orang beriman di tahun yang baru. Hal ini perlu kita garis bawahi supaya dalam hidup beriman kita tidak lagi ragu-ragu. Kita memiliki panutan dan pegangan yang teguh, yaitu Yesus sendiri. Raja yang disembah oleh para Majus dari timur bukanlah seorang raja yang bertakhta di singgasana mewah dan megah, melainkan hanya dibaringkan di palungan atau tempat makanan hewan. Seorang raja yang tidak menampakkan diri dalam kemegahan dan pesta pora, melainkan dalam kesederhanaan. Seorang raja yang tidak mengorbankan para pengikutnya, justru sebaliknya, dia memberikan dirinya sendiri sebagai makanan. Seorang raja yang tidak memiliki istana yang megah, tidak memiliki tahta yang indah, dan tidak memiliki pasukan. Mengapa? Karena sang raja ingin meletakkan tahtanya di hati setiap manusia. Kriteria-kriteria raja yang demikianlah yang ingin ditonjolkan pada Hari Raya Penampakan Tuhan. Hari Raya Penampakan Tuhan justru mengundang kita semua, para pengikutnya,
untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa Sang Raja Damai telah datang dan telah tinggal di tengah-tengah kita. Mari bersama para Majus, kita yang selama ini mungkin jauh dari Tuhan, datang dan berlutut di hadapannya. Kehadiran Sang Raja di tempat yang begitu sederhana dan rendah mau menyiratkan bahwa Sang Raja sudi merendahkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, sehingga bisa ikut merasakan penderitaan para pengikutnya. Oleh karena itu, sebagai pengikutnya, kita harus selalu meneladan Sang Raja serta berusaha membawa sukacita dan damai bagi banyak orang di sekitar kita. Tulisan oleh R.P. Petrus Harsa Trihapsara, Okarm. Bula Paus Fransiskus, Spes non confundit. Selain menemukan pengharapan pada kemurahan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menemukan pengharapan pada tanda-tanda zaman yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana diamati oleh Konsili Vatikan II, di setiap zaman, gereja selalu wajib menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Demikianlah gereja dengan cara yang sesuai dengan setiap angkatan akan dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang di segala zaman diajukan oleh orang-orang tentang makna hidup sekarang dan di masa mendatang, serta tentang hubungan timbal balik antara keduanya. Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes 4. Kita perlu menyadari betapa besarnya kebaikan yang ada di dunia kita, agar kita tidak tergoda untuk menganggap diri kita diliputi oleh kejahatan dan kekerasan. Tanda-tanda zaman termasuk kerinduan hati manusia yang membutuhkan penyertaan Tuhan hendaknya menjadi tanda pengharapan. Tanda pertama dari adanya harapan adalah keinginan akan perdamaian di dunia kita yang sekali lagi sedang tenggelam dalam tragedi perang. Tanpa mempedulikan kengerian di masa lalu, umat manusia kini menghadapi cobaan lain. Karena banyak orang menjadi korban kebrutalan dan kekerasan. Apa yang akan terjadi di masa depan bagi orang-orang yang telah menanggung begitu banyak penderitaan? Bagaimana mungkin permohonan bantuan mereka yang putus asa tidak menggerakkan para pemimpin dunia untuk menyelesaikan berbagai konflik regional, mengingat kemungkinan konsekuensinya di tingkat global? Apakah terlalu berlebihan untuk bermimpi bahwa senjata bisa diam dan berhenti menimbulkan kehancuran dan kematian? Semoga yubileum ini mengingatkan kita bahwa mereka yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dari Matius bab 5 ayat 9. Kebutuhan akan perdamaian merupakan tantangan bagi kita semua dan menuntut diambilnya langkah-langkah konkret. Semoga diplomasi tetap bersemangat dalam komitmennya untuk mencari dengan keberanian dan kreativitas setiap peluang untuk melakukan negosiasi demi perdamaian abadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini, dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.